Dan kita tunggu aja karena ini baru mulai undang-undangnya, ya semoga penerapannya juga jadi baik. Smart Viewers, untuk pemenang episode kemarin, ini dia. Halo, selamat datang di acara Gutok bersama saya Bambang Pratama. Materi kita kali ini adalah tentang cyber law. Dalam cyber law, apabila kita lihat aturan yang ada di Indonesia, yang kita kenal adalah Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu dilahirkan pada tahun 2008. Pengaturan secara umumnya bisa kita lihat ada dua bagian besar. Yang pertama adalah tentang muatan data elektronik. Muatannya apa aja? Itu yang diatur di pasal 27 sampai 29. Yang pertama tentang kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan pengancaman, berita bohong, dan menakut-nakuti. Kemudian yang kedua adalah pengaturan tentang data elektronik itu sendiri yang diatur di pasal 30 sampai dengan pasal 35. Secara umum isinya seperti apa? Akses ilegal, perekaman tanpa izin, rekayasa, perubahan data, dan pemalsuan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Iya Pak, saya pengen tanya, tadi kan Bapak menjelaskan tentang undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Nah yang baru-baru ini kan ada kasus tentang Djorka ya. Nah itu kan akhirnya pemerintah langsung gitu menindaklanjuti dengan mengeluarkan undang-undang terbaru nomor 24. Ya. Tapi sebenarnya dilihat dari tindakan pemerintah ini memang efektifkah untuk bisa menangani kejahatan cyber tersebut atau hanya untuk meredam di masyarakat yang sedang kebingungan gitu? Ya. Terima kasih, pertanyaan yang baik. Yang pertama, terkait dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Cyber, sebenarnya selain Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ada lagi yang sedang dibahas, yaitu tentang keamanan data atau cyber security. Jadi Undang-Undang ITE tidak bisa berdiri sendiri. Dia memerlukan Undang-Undang Perlindungan Data, yaitu data pribadi yang baru disahkan, dan yang kedua adalah tentang cyber security. Nah, sehingga kalau kita lihat posisinya, maka ini pemerintah sudah mulai berjalan menuju ke arah keamanan data. Nah, ketika ditanya bagaimana efektivitas undang-undang, saya pikir ini perdebatan yang menarik karena ada berbagai perspektif. Perspektif yang pertama adalah apakah perlu ada undang-undang kalau bisnis praktisnya atau praktek di masyarakatnya sudah sesuai, sehingga mereka sudah patuh kan. Ketika sudah patuh perlu undang-undang gak sih? Atau yang kedua, parameternya adalah ini adalah untuk pengamanan, sehingga pengamanan kita perlu instrumen. Parameter selanjutnya adalah kalau untuk perlindungan data, karena kita terikat dengan arus lalu lintas data yang banyak negara sudah mengatur di dalam GDPR, General Data Protection Regulation di Uni Eropa. Sehingga setiap negara wajib memiliki standar perlindungan data yang baik, yang sama untuk bisa melakukan tukar-menukar data lintas negara. Nah, jadi pertanyaannya adalah menurut saya ini adalah salah satu langkah untuk menuju kemudahan berbisnis karena lintas negara ya. Dan yang kedua adalah tentang keamanan data. Dan kita tunggu aja karena ini baru mulai undang-undangnya, ya semoga penerapannya juga jadi baik. Terima kasih pertanyaannya. Silakan, ada pertanyaan lain? Menurut pandangan Bapak, bagaimana cara menjaga pengaturan data pribadi sehingga data pribadi masyarakat dapat terjaga kerahasiaannya? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Karena untuk menjaga data pribadi tidak hanya ada pada si pemilik data, kita ya, tetapi ada juga beban kewajiban yang ada pada pengelola data. Jadi misalnya ada platform X yang mengumpulkan data. Nah, platform itu juga harus tunduk dengan prinsip-prinsip perlindungan data kan. Dia menjaga kerahasiaan, pemusnahan, penyimpanan, penggunaan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, ketika platform itu nakal atau bocor lah datanya, maka negara kan harus masuk mengamankan. Ini bagaimana perlindungannya. Dan negara untuk masuk tentunya perlu instrumen, karena kita kan negara hukum, untuk bisa memberikan sanksi, denda, dan sebagainya. Kemudian masalah yang lainnya lagi adalah ketika datanya tidak berada di Indonesia, servernya ada di luar negeri misalnya. Jadi platformnya, platform X, dia punya data atau dia punya server yang ada di luar negeri sehingga datanya keluar ke sana. Nah, bagaimana menjaga data yang ada di sana? Nah, disinilah letak masalah dan menurut saya akan selalu menjadi masalah. Karena apa? Karena kita tidak bisa kontrol dan itu adanya di luar. Maksudnya di luar kuasa si pemilik. Tapi artinya kita juga harus punya solusi kan. Kira-kira bagaimana kita menjaga data pribadi yang ada di kita? Ya tentunya dengan tidak mengumbar privasi kita ke publik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya jangan percaya dengan penawaran-penawaran. Kan penawaran-penawaran seringkali diumbar trade in-nya dengan data kan. Nah, jangan percaya.
Itu. Di luar itu ya kita bisa melihat dari instrumen hukum. Saya pikir itu. Nah, jadi tadi setelah mengikuti program Good Talk X Business Law, kita tuh dapat banyak banget ilmu tentang cyber security dan lain-lain. Nah, kita juga dapat beberapa insight untuk gimana sih cara jaga data privasi kita. Jadi pokoknya thank you banget deh buat program ini. Silakan yang lain mau bertanya atau menanggapi. Ya halo Pak, ya mungkin dari saya ingin menyambung dari diskusi tadi sih ya. Kalau kita sebenarnya kan, saya kan dari mahasiswa IT ya. Kita tuh ada cara-cara ya untuk memproteksi data yang diambil gitu ya dari sistem. Kalau misalnya dari people-nya sendiri, dari kitanya sendiri, masyarakat, itu kan ada 2-factor authentication atau password diganti secara berkala ya kan. Terus mungkin kalau dari company atau platform X atau apa gitu ya, kebetulan saya juga kerja di salah satu Dekakon Indonesia. Nah itu kan ada aturannya ya, ada SOP-nya mengikuti hukum pemerintah. Pemerintah masih bisa kontrol itu tuh. Bisa kontrol cara-caranya untuk melindungi yang namanya sensitive personal information gitu ya. Nah tapi pertanyaan saya itu tuh sebenarnya lebih ke unknown actors. Seperti Bjorka tadi ya yang disebutkan di pertanyaan pertama sama mbaknya. Nah itu gimana sih ya Pak ya cara kita untuk ada hukum yang bisa proteksi melawan unknown actors itu. Karena selama ini kalau saya lihat juga ya pemerintah kita dan juga kita juga agak powerless ya Pak ya untuk menghadapi dia tersebut gitu sih. Dan mereka juga dari luar negeri kan ya Pak ya. Jadi itu masalah yang besar gitu ya Pak. Dan masyarakat juga resah. Ya, tadi ditambahin dari perspektif IT ya, kita bisa lihat bahwa people juga bisa menentukan. Yang kedua teknologi dan prosesnya tentunya ya. Jadi bagaimana keamanannya. Nah kemudian ada yang tadi disebut dengan unknown actor. Sebenarnya people juga, tapi people dari luar. Nah people dari luar dalam instrumen hukum nih, saya bicaranya hukum dulu ya. Akan jadi masalah ketika negara tempat si melakukan tindakan. Let's say kita udah tahu deh pelakunya, si X di negara A misalnya. Nah negara kita punya perjanjian ekstradisi nggak di sana? Itu kan masalah. Sehingga dia tidak bisa diambil begitu saja. Karena dalam hukum ada instrumen yang harus dilengkapin. Atau lebih susah lagi ketika memang pelakunya nggak ketahuan. Nah itu barrier dari sisi regulasi ya, dari sisi hukum. Nah kemudian belum lagi barrier dari sisi gap teknologi. Mungkin si penyerang dia teknologinya jauh lebih canggih dari sistem yang dimasukinya di Indonesia. Karena tadi kan ada pembaharuan sistem, ada people juga dan sebagainya. Nah faktor-faktor itulah yang menurut saya terus menjadi masalah dan makanya negara-negara membentuk pada saat itu yang namanya Budapest Convention on Cybercrime tahun 2001. Jadi itu adalah titik awal. Jadi negara-negara berkumpul, yuk kita bikin aturan yang sama, kemudian yuk kita bikin metode penyelesaian yang sama, kerjasama bilateral dan lain sebagainya. Sehingga penanganannya bisa memiliki standar yang sama. Tapi hingga saat ini terus terang masih ada gap itu, terutama kubu antara negara maju dengan negara berkembang ya tentunya. Makanya kita bisa lihat perlindungan data kan beda versi Amerika dengan Uni Eropa, GDPR dengan US. Belum lagi kalau kita benturkan dengan negara yang lainnya lagi, China misalnya dengan Rusia, itu juga perlindungan datanya berbeda. Dan di sana menurut saya kompleksitasnya menjadi lebih tinggi karena faktor politik, faktor ekonomi muncul. Jadi kalau ditanya bagaimana Pak? Iya tergantung kepentingannya, ini mau kepentingan apa? Gitu, teknologi kan mengikuti penggunaan kan. Dalam pertemuan kali ini kita dapat mengetahui bagaimana hukum cyber itu bisa berjalan di Indonesia. Selain daripada pandangan hukum, juga kita belajar bersama teman-teman yang lain dari mass communication, dari IT sendiri untuk mempelajari bagaimana hukum itu seharusnya dikembangkan bersama dengan jurusan-jurusan lain seperti IT dan mass communication. Baik, sesi sudah selesai. Jumpa lagi dengan saya di acara Good Talk selanjutnya. Terima kasih. Smart viewers, sekarang saya akan memberikan satu pertanyaan dan satu orang yang berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan benar akan mendapatkan hadiah menarik. Dan pertanyaannya berikut ini. Untuk satu orang yang beruntung dan menjawab dengan benar akan diumumkan pada episode berikutnya. Jadi saksikan terus episode Good Talk X Business Law Binus selanjutnya ya.